sama Teh Yuni, dia CAPD Fighter yang sudah memasuki tahun ke 12 ya Teh ya? 5 awal. 2005 awal berarti 14 tahun jalan 15 ya? jam 15 gitu. Nah, Umi ini udah cuci darah 14 tahun. Ini udah CAPD udah 3 bulan ya? Nah, apa berarti ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13 tahun. Tukang ngegas, menyebalkan, cerewet, dan bordes. Persepit tembok. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar semua? Kabarnya teman-teman CAPD Fighter, Kitty Warrior dimanapun berada. Hari ini spesial, saya berada di RSKG. Ketemu, tadinya rencana mau ketemu sama Pak Selamat, Pak Mehmet, tapi Pak Mehmet nggak bisa karena beliau lagi sibuk akreditasi atau something lah. Nah, Saya juga lagi sibuk. waduh, ini karena yang kebetulan tidak sibuk adalah tidak terlalu sibuk adalah Mas Mulyanto. Beliau salah satu salah satu perawat CAPD juga di RSKG, Rumah Sakit Khusus Ginjal Habibie. Nah, kita akan nanya-nanya seputar fakta-fakta soal CAPD sekarang dan bagaimana perkembangannya begitu. Tentu ini informasi dari Mas Mul tuh tidak 100% akurat, masih ada yang miss dan masih ada informasi yang masih berkembang ya Mas Mul ya? Ya, begitu. Nama saya Mulyanto, saya perawat dialisis. Saya kerja di Rumah Sakit Ginjal kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Berarti dari tahun 2005. Sekitar kurang lebih 2005-2006 ya. Awalnya saya perawat HD. Perawat HD. Emang perawat HD sama dialisis itu beda ya? Dulu beda. Oh. Dulu beda ya, tapi sekarang karena sekarang unit dialisis. Jadi di dalam unit dialisis itu ada HD sama ada CAPD. Oh, iya. Saya bergabung dengan CAPD itu di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Nah, Mas Mulyanto ini ya dulu adalah mantan jejak ke Bandung ya? Ya. Oh. Dia juara ke 100 dari 100 peserta. Pertanyaannya langsung aja kita ngobrol soal CAPD. Gimana sih Mas perkembangan CAPD sekarang tuh 2022 tuh? Awalnya CAPD itu mulai berkembang tuh ramainya tuh di kurang lebih ya di tahun 2000-an lah ya terutama di RSKG ya. Di tahun 2000-an. Perkembangan CAPD itu dari tahun 2000 ya Mas ya? Ya ramainya. 2000. Tahun 2000. Terus di RSKG tuh masih ingat nggak Mas pasien CAPD pertama tuh? Dulu tuh pasien CAPD pertama lupa lagi ya namanya gitu ya. Tapi dulu ada pasien yang dari Cipatujah tuh dulu. Cipatujah. Daerah mana ya Cipatujah? Tasik, daerah Tasik. Tasik. Dia tuh dulu HD. HD-nya tuh di HBSAG, kebetulan pasiennya tuh HBSAG. HBSAG itu apa? HBSAG jadi Gangguan kah? di heparnya ya. Oh. Hepatitis. Ya. Hepatitis. Nah, kebetulan kan beliau tuh kalau cuci darah itu membutuhkan waktu yang lama. Dia cuci pagi nih, jadwal pagi. Dia berangkat dari Cipatujah itu sekitar jam 2 subuh. Oh gitu? Iya. Oh loh. Nah,
datang ke RSKG sekitar jam 5 jam 6 ya. Nah, cuci pagi, beres siang, otomatis kan pulang sekitar kurang lebih jam 2 lah ya. Pulang, nyampe ke rumah juga sudah jam 7 jam 8. Berarti kan istilahnya terganggu lah ya. Mungkin kegiatan juga, istirahatnya juga jadi terganggu. Iya. Jadi dia beralih. Umurnya berapa Pak? Umurnya kurang lebih sih di kisaran 45-50 lah ya. 40. Dia kebetulan seorang guru juga gitu. Jadi aktivitas untuk aktivitas kesehariannya masih ini masih aktif lah. Iya. Jadi atas alasan aktivitas jadinya pindah ke CAPD gitu ya. Ya, salah satunya aktivitas, keduanya juga jarak tempuh mungkin ya, jarak tempuh. Karena kan dulu tidak semua rumah sakit yang ada unit HD-nya, yang ada HD-nya itu menyediakan CAPD. tempat HBsAg positif. Buat Tidak semuanya. buat cuci darah hepatitis. Iya. Makanya dari Cipatujah ke RSKG gitu. Makanya dia beralih salah satunya ke sana alasannya juga. Iya. Nah, terus itu 2000 berapa Mas itu? 2005. Itu kurang lebih di 2003 lah. 2003 ya. 2003. Berarti dengan kata lain si CAPD ini 2003 ke 2022 udah 19 tahun ya? Iya. Ya, pasien-pasien juga udah banyak sih. Udah banyak. Ya di kita aja yang sudah CAPD sebelum COVID kemarin ya. Kita di angka di 100-an lebih. Oh iya. Jadi pasien CAPD itu di RSKG itu udah dari yang kemarin setelah COVID itu yang berpindah itu Mas? Iya, yang pasien CAPD sebelum COVID itu di angka 100-an lebih. Nah, sekarang setelah COVID gitu kan ya, banyak yang istilahnya DO ya. DO. Jadi kurang lebih ya sekarang kurang lebih di 80 dan 90. Ya. Nah, terus perkembangannya sekarang gimana Mas 2022 si CAPD ini? Apakah terus berkembang makin banyak atau bukan berkurang apa gimana? Ya sebetulnya kalau untuk perkembangan makin banyak pasien-pasien yang dalam arti beralih ke terapi CAPD dari HD ke CAPD gitu banyak sih, makin bertambah juga. Tapi ada nggak sih dari RSKG sendiri gitu ya, misalnya ada yang baru divonis gitu ya Mas ya, ada yang baru divonis terus sama dokter langsung diarahkan ke CAPD? Ada. Banyak ya bahkan. Banyak. Itu ini hari ini aja kita lagi melakukan training pasien-pasien yang dia sudah kurang lebih di 2-3 bulan menjalani HD. Nah, langsung kan tidak bisa langsung operasi CAPD ya. Iya. Karena kita harus melihat kondisi berat badan pasien juga harus observasi dulu ya. Nggak mungkin pasien dengan kondisi dia sesak kita langsung melakukan operasi mungkin. Kita menstabilkan kondisi pasien dulu. Sampai siap baru gitu. Nah, hari ini kita lakukan training lagi ada 2 nih. 2 pasien gitu. Ya. Jadi buat teman-teman Kidney Warrior ini RSKG ini tempat yang rumah sakit yang menyediakan CAPD, baik itu training terus ngepracarian juga ya Mas ya. Iya. Terus operasi nggak sih Mas? Sekarang kita lagi off ya. Sudah hampir dari COVID aja nih. Dari COVID aja. Jadi kisaran 2000 ya, 2020 ya. COVID. Jadi kalau sebelum COVID tuh melayani tindakan operasi ya Mas? Ya, kebetulan kan yang melakukan tindakan operasi juga biasanya sama Dokter Lupan nih kita ya. Kebetulan kan beliau juga sekarang sudah di Lampung, jadi seminggu sekali kan ke Bandung. Oh gitu. Di Jumat Sabtu beliau kesininya. Jadi biasanya kita kalau ada pasien yang mau operasi CAPD, ya kita suka ke Rumah Sakit Immanuel dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin biasanya. Tapi tetap untuk training dilakukan di kita. Gitu. Jadi kalau misalnya mau operasi itu dirujuknya ke rumah sakit tersebut, ya. Nanti di training dan segala macamnya kembali lagi ke RSKG gitu ya Mas. Betul. Nah,
Terus ini nih Mas, fakta-fakta CAPD nih selama 19 tahun yang Mas mau tahu, ada cerita-cerita lucu atau misalnya ngenes, cerita yang cerita yang miris atau mungkin cerita yang menginspirasi atau apa dari pasien-pasien atau mungkin dari perawat sendiri yang aneh atau yang lucu atau yang mengesankan, itu bisa dibagi ke Mas atau yang Mas mau ingat lah. Banyak sih kalau untuk dari pasien-pasien yang mulai dari sekarang gini, pasien dia awalnya cuci darah ya, hemodialisa, otomatis kan dietnya juga harus rendah asupan kalium ya, rendah kalium ya. Rendah kalium. Kebalikannya kalau CAPD kan, Iya, harus tinggi kalium. Nah, kadang-kadang itulah yang masih ketakutan itu pasien-pasien. Jadi dietnya rendah kalium, asupan buah-buahannya kurang. Padahal mah harusnya tinggi kan. Makanya pada pasien-pasien kadang-kadang karena dietnya rendah kalium, sedangkan CAPD harus banyak cuci darahnya sehari 4 kali, otomatis kalium yang terbuang juga lebih banyak. Iya. Di situ nanti akan terjadi hipokalemi, pasiennya akan lemas, mual. Nah, efeknya apa? Nanti bisa terjadi juga ke infeksi peritonitis. Oh gitu ya. Iya, karena kalau hipokalemi itu bisa juga karena asupan elektrolitnya kurang kan. Di samping albuminnya kurang nanti juga kan. Iya. Banyak lah pasien-pasien itu ya bervariasi ya. Kadang-kadang ada yang minumnya tetap banyak. Dalam arti inflow outflow-nya lancar, minumnya juga banyak, gitu kan. Jadi ya unik lah itu pasien tuh. Mas Mul nih pernah nggak nemuin pasien yang dia bahasa Sunda nanti bawa karep sorangan lah, badegong gitu, atau bahasa Indonesia itu bengal gitu. Mereka itu nemuin pasien yang seperti itu yang sampai akhirnya CAPD-nya dicabut dan kembali ada, itu ada nggak sih Mas? Ada. Banyak ya bahkan? Ada. Oh ada. Jadi awalnya dia HD nih, HD. Terus dia CAPD. Nah di CAPD itu dia infeksi peritonitis itu berulang-ulang. Nah, infeksi peritonitis yang berulang-ulang itu kan sebetulnya nanti akan berakibat apa ya? Akan merubah jenis membernya itu sendiri kan, karena dari infeksi tadi kan. Nah, otomatis dengan infeksi yang berulang ujung-ujungnya dia sekarang balik lagi ke HD. Gitu ya. Sebetulnya kalau CAPD itu intinya disiplin. Dalam arti disiplin ya, setiap kali pergantian cairan kita harus masker, cuci tangan itu wajib ya. Jadi kita nggak tahu nih kuman, bakteri yang ada di mulut kita kalau kita nggak pakai masker gitu saat kita ganti cairan, otomatis kan droplet kan. Kita nggak tahu nih muncratnya kemana gitu kan. Ya itu ya yang ditakutkan, makanya diwajibkan cuci tangan, masker itu wajib gitu untuk CAPD. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang seperti tadi. Nanti dia menyesalnya setelah dia infeksi. Gitu. Kadang-kadang banyak yang pasien-pasien yang menganggap sepele hal-hal semacam itu. Nggak usah pakai masker gitu. Setelah dia infeksi, awalnya dia nggak akan terus terang ke perawat, ke dokter saat kalau ditanya enggak pakai masker gitu. Betul. Tapi setelah kita edukasi, setelah kita anamnesis gitu ya, ternyata infeksi peritonitis atau infeksi sejenisnya infeksi lah gitu ya, terjadinya ya itu tadi karena kurang kepatuhan, kurang disiplin ya Mas. Nah terus sekarang kalau berarti dari tahun 2003 ya pasien pertama tuh sampai sekarang yang belum DO atau yang masih ada itu pasien paling lama tuh ada berapa orang sih? Kalau dari awal sih, dari awal
di tahun 2000-an berarti kan. Sampai sekarang sih pasien awal udah nggak ada ya. Oh iya. Tapi ya kurang lebihnya pasien lama untuk CAPD kurang lebih di kisaran lebih dari 10 tahun lah. 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun, 10-15 tahun lah. 15 tahun. Ya. Jadi buat teman-teman CAPD Fighter atau Kidney Warrior yang nonton, ini saya juga 8 tahun. 2 tahun mau cuci darah, 2 tahun cuci darah, 8 tahun CAPD. Nah, saya udah hitungnya 10 tahun ya berarti. 10 tahun kan berarti. Berarti dengan kata lain saya juga termasuk yang Mas mau sebutkan. Ya, gitu kan. Kurang lebih kan berarti kan di 10 tahun ya. Ya. Nah, terus udah gitu Mas, ini sebelum kita akhiri wawancara ya. Sebentar saja. Ini apa? Pesan buat yang belum CAPD, yang akan CAPD, terus yang baru divonis dan ingin CAPD, terus apa saja yang harus disiapkan. Kalau alat-alat sih saya yakin perawat di kota kamu pasti ngasih tahu ya Mas ya. Ini cuman saya ngasih menekankan untuk apa yang harus disiapkan dari sisi mental, terus apa yang perlu dihilangkan khawatir di kepala, terus apa yang akan apa lebih dan kurangnya CAPD itu gitu. Nah ini buat teman-teman yang mau dan akan CAPD, apa Mas pesan? Ya kalau untuk pasien-pasien yang sudah divonis gagal ginjal yang harus menjalani dialisis ya, baik itu cuci darah ataupun juga CAPD gitu kan, sebetulnya sama aja ya. Mau cuci darah mau CAPD sama-sama terapi kan, tapi ada Lebih dan kurang plusnya. plus dan minus. Sekarang kalau umpamanya pasien itu masih aktivitas, masih dalam arti produktivitas ya, masih produktivitas, dia masih taruhlah kalau semacam dia masih bekerja, terus umpamanya dia guru, gitu kan, aktivitas di luar ya Mas. ya aktivitas di luar. Sekarang kalau di HD umpamanya kan dia seminggu 2 kali seminggu 2 kali dia harus datang ke rumah sakit. Otomatis kan dalam 1 kali session HD kan 4-5 jam. Iya. Berarti kan taruhlah estimasinya jadi 7-8 jam lah sama perjalanan, istirahat dan segala macamnya ya. 8 jam. Nah, kalau di HD di CAPD itu kan istilahnya kita tidak harus datang ke rumah sakit. Iya. Untuk cuci darahnya berarti kan continue. Sehari 4 kali. Berarti bisa dilakukan di mana aja. Bisa dilakukan di mana aja gitu kan, dalam arti di mana aja, bukan di sembarang tempat ya. Tetaplah kita menjaga kebersihan lingkungan juga gitu kan, harus memperhatikan itu kan, harus punya minimal tempat sendiri lah untuk ganti cairan itu kan. Tahu lah sekarang kalau guru ganti cairan bisa di UKS kan, unit kesehatan sekolah ya. Terus kalau umumnya di pekerja taruhlah kayak semacam buruh pabrik kan ada kliniknya lah. Nggak mungkin di pabrik nggak ada klinik ya Mas. Gitu. Iya, jadi nyari tempat yang tidak ada orang ya Mas ya, ibaratnya. Macam. Untuk pasien yang baru divonis atau misalnya mau CAPD gitu Mas. Mau CAPD, berarti kan kita harus bertanya kepada yang tahu dulu. Jangan sampai kita bertanya dan mendapatkan informasi yang salah. Taruhlah, jangan sampai kita bertanya tentang CAPD ke orang yang nggak tahu CAPD. Ya, malah jadi takut ya. Jadi makanya kalau untuk tertarik dengan CAPD, terapi CAPD, bertanyanya ke siapa? Berarti kan ke perawat CAPD, ke dokternya, gitu kan. Intinya ke orang-orang yang ngerti dan berkompeten di CAPD tadi. Jangan sampai salah informasi, nanti malahan ilmu yang didapatkan tidak dalam arti salah gitu. Nah, ini jadi kalau misalnya saya simpulkan lebih jelas, jadi CAPD ini itu plus minusnya ya, kalau minusnya itu harus ganti 4 kali dalam sehari,
Terus ya, tapi plusnya bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit gitu, singkatnya ya Mas Mul ya. Betul. Jadi sehari 4 kali. Ada yang 3, 4, ada yang 5 kali ya, tergantung dari persiapan CAPD-nya kan. Dan juga sebenarnya dibikin simpel aja. Kan ada yang sehari 4 kali, 1,5 1,5 3 kali, 2,5-nya sekali. Otomatis kan 1,5 dual time-nya lebih pendek daripada yang 2,5. Tapi si pasien itu mau ada acara nih, bisa nggak dirubah yang 1,5 jadi 2,5? Bisa aja, fleksibel aja gitu, nggak harus 1,5 terus gitu. Jadi intinya disesuaikan dengan kebiasaan pasien aja gitu. Dan ini yang mau saya tanyain, betul nggak sih Mas kalau misalnya kita sedang ada di jalan atau lagi ada sesuatu yang darurat lah, kita terlewat satu waktu ganti cairan pun nggak apa-apa kayaknya Mas ya? Nggak apa-apa. Asal jangan sering kali ya? Asal jangan sering. Intinya gini, taruhlah kita perjalanan Jakarta-Bandung bisa ditempuh dengan 3-4 jam ya sekarang ya. Tapi kan kita tidak tahu nih macetnya, bla bla blanya gitu kan. Jadi mendingan ganti cairan setelah kita nyampe rumah aja, jangan sampai memaksakan di mobil, di tempat lain, dalam arti yang kita nggak tahu ya bersih tidaknya. Kan. Intinya jangan hanya terpatok dengan itu sih gitu. Fleksibel. Daripada infeksi lebih baik sampai ke rumah aja gitu. Oke. Nah, itu dia obrolan secolek saja dengan Mas Mulyanto. Terus apalagi ya, ini kayaknya saya mau akhiri karena intinya gini, pasien-pasien CAPD itu balikin lagi sih, intinya satu semangat, keduanya tetap yang pertama itu dukungan dari mana? Dukungan dari keluarga, baik itu pasien CAPD ataupun pasien hemodialisis. Yang pertama itu dukungan dari orang-orang sekitar, pendamping ya. Betul. Kalau pasiennya itu semangat tapi dukungannya yang kurang, biasanya itu proses adaptasinya lebih lama. Ini dukungan dari orang-orang sekitar. Dan juga justru itu yang membuat dia jadi yakin jadi semangat. Kan itu. Sekarang pasiennya semangat tapi dukungan dari orang sekitarnya kurang, biasanya psikologinya kurang ya Mas ya. Karena memang ngaruh banget ya Mas kejiwaan. Betul. Karena ya Pak Mehmet juga sering ngasih tahu ke saya kalau misalnya hormon stres itu ada di rongga parutinum. Jadi semakin dukungannya semakin kurang, atau misalnya kita banyak masalah segala macam yang ngaruh juga. Sekarang kalau kita stres nih, lagi banyak masalah, otomatis kadang-kadang saat kita ganti cairan juga malahan lama keluar. Iya benar, lama keluar, benar. Ya sekarang dari Fajar aja, pengalaman dari 8 tahun CAPD kan kadang-kadang psikologis juga akan berpengaruh terhadap pergantian cairan lah. Istilahnya dengan CAPD-nya ya. Gitu. Nah itu dia ngobrol sama Mas Mul. Pertama ya pendamping itu yang paling penting, yang kedua ya tetap semangat. Terus apalagi Mas Mul? Udah. Intinya semangat sama ya pendamping sih Mas. Semangat. Ya pokoknya kalau misalnya teman-teman CAPD fighter atau kini Mario dimanapun berada, tetap ingat, tetap selalu tekankan pada dirimu kalau hati yang bahagia adalah obat yang mujarab ya Mas. Iya, jadi jangan stres gitu. Sholat, sabar, sehat. Nah itu dia. Oke, jangan sampai ketemu di video selanjutnya. Ginjal bukan gagal hidup, tetap stabil, sehat, semangat, batasi, imbangi, nikmati. Ginjal bukan gagal hidup, beda.